Wow, ada penampakan keren orang-orang yang melindungi Bapak Jokowi. Pantesan aja Bapak Jokowi kemarin ya di yang namanya kabinet Prabowo, katanya isunya Bapak Jokowi minta jatah seseorang di Jaksa Agung sama Kapolri supaya cari aman gitu ya Pak. Dari mimiknya Ibu Sri Mulyani kita pahami, karena candaan yang namanya Bahlil mengenai pajak. Pajak katanya naik, cuman yang nggak ada 4% itu, cuman ada 4% katanya kan. Nah itu yang saya dengar. Nah candaan mengenai pajak ya. Terus Bu Sri Mulyani memberikan isyarat agar bungkam jangan banyak mulut, ya kan, karena Bu Sri Mulyani sadar kalau di sorot kamera. Jadi itu bro ya, dari sinilah kita paham kenapa Bapak Jokowi di katanya Gibran sama Prabowo itu harus menang, karena Jokowi juga mau meminta jatah seseorang yang akan ditugaskan di Jaksa Agung dan Kapolri. Paham ya? Jadi mungkin bisakah seorang Tito Karnavian akan berperan di Jaksa Agung? Mungkin apakah mantan-mantan wamen nanti yang akan diunjuk lebih tinggi lagi ya Bapak Jokowi? Atau bisa jadi Bapak Jokowi sama kayak Bapak Luhut bin Sarpanjaitan 30 merangkap sekaligus jabatan. Bisa jadi. Yang membuat saya aneh itu candaan yang namanya Bahlil mengenai pajak ya, tapi Bu Sri Mulyani memberikan isyarat jangan banyak-banyak bicara, tutup mulut ya. Jadi disinilah ketahuan lah bro, orang-orang yang melindungi Bapak Jokowi ini. Ada apa Bapak Jokowi? Gibran harus masuk, Prabowo harus menang, karena Bapak Jokowi meminta ada jatah buat seseorang kejaksaan dan jatah Kapolri. Mau cari aman ya? Ada apa nih? Nah itu aja. Mudah-mudahan Pak Jokowi ya, mudah-mudahan ya sekuat-kuatnya Anda, tapi lebih kuat Allah nanti membukakan ya, membuka sesuatu rahasia besar dalam negara ini. Apa yang Anda perbuat sebelum ini ya kan, yang lain nggak boleh ujuk ke susu, yang lain nggak boleh itu dan ini ya kan, tapi yang cawe-cawe buat keluarga sendiri ya kan. Nah itu jadinya seperti itu bro. Saya mengamati kelompok ini apa namanya, gesturnya yang namanya Bu Sri Mulyani terutama ya, sadar kalau Bu Sri itu tersorot kamera karena Bahlil bercanda bahas masalah pajak. Jadi nggak boleh bicara, orang nggak boleh bicara ya itu. Jadi cepet-cepet itu ya enggak. Nah bagi masyarakat yang awam biasa yang nggak ngerti apa-apa, jadi tahu bro kalau hal-hal yang begini ini diupload ya, tertangkap demi rakyat loh bro. Tidak harus kita keluar-keluar ke lapangan, kata si Nengah Gede itu ya. Nengah Gede itu yang suka komen keluar-keluar di medsos. Nggak harus, suara kita dong yang lantang. Nggak harus kita keluar-keluar ini ke lapangan. Kalau dulu kita berperang, nenek moyang kita pakai bambu runcing ya kan. Sekarang ini udah beda zaman ya kan. Orang untuk apa namanya dulu mengalahkan yang namanya Jepang atau Belanda dulu ya,
kasih mereka umpan makanan itu ya butuh racikan, butuh siasat, harus menginap di goa. Nah kalau sekarang nengah gede, sekarang ini macam Munir itu kilat kan, macam brigadir sekarang ini kan kilat, apapun caranya. Itu udah banyak kasus. Kemudian kasus kopi Jessica pada waktu akhirnya kan terkuat. Nah mudah-mudahan ya orang-orang kasus yang cari tumbal ini ya berarti pejabat-pejabat besar yang terlibat. Itu aja. Nah dari sinilah kita memahami kenapa Ibu Sri Mulyani meminta orang nggak boleh bicara tentang pajak. Ya lakban aja tuh Bu Sri ya kalau ada orang-orang Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Seperti biasa, saya akan membacakan komentar ataupun tanggapan netizen setentang dengan cuplikan video sebelumnya. Nah, pada cuplikan video sebelumnya, teman-teman telah menyaksikan sebuah berita di balik minta jatah Kapolri dan Jaksa Agung kepada Jokowi. Teman-teman mungkin telah mengikuti polemik ijazah yang diduga palsu milik mantan Presiden ke-7 kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Nah, dari munculnya dugaan ijazah palsu tersebut, semakin banyak fakta yang terkuak di depan media, di mana Jokowi yang diduga melakukan korupsi tambang nikel ilegal yang melibatkan banyak pejabat tinggi negara yang tak luput dari sorotan media mengenai kasus besar tersebut, dan juga serta kasus impor-impor lainnya seperti kasus Tom Lembong yang diduga melakukan impor gula dan juga atas persetujuan mantan presiden saat itu. Nah, teman-teman, di sini netizen menyampaikan pendapatnya. Dari Mutarama mengatakan, hancur negeri Indonesia kalau presiden dan pejabatnya sudah menguasai hukum tersendiri. Jadi hukum hanya berlaku untuk rakyat kecil. Gak ada hukum untuk para pejabat yang salah. Karena sekarang di negeri Konoha, hukum sesuai pesanan. Kemudian dari Ego mengatakan, awas ada pengkhianat demokrasi dan ada penjahat hak asasi manusia. Nah, di sini Butterfly membalas, tolong pisahkan PS dan wakilnya, karena PS akan berjalan dengan idealisnya membela rakyat. Untuk genah rupiah rapuh, reo. Kemudian dari Umar Raji mengatakan, terus Mbak, bersuaralah. Kami bersama, walaupun kita tahu para pejabat yang tidak ada yang jujur. Setidaknya, masyarakat sudah tahu semua pejabat perampak uang negara. Mereka meraja rakyat dengan menaikkan pajak. Contohnya, PPN yang sedang naik ini. Nah, dari Halim Mawar mengatakan, mudah-mudahan Prabowo tolak Jokowi minta jatah Kapolri dan Jaksa Agung. Jika ini berhasil, insya Allah Prabowo presiden untuk rakyat. Jika Pak Prabowo ingin aman, saran saya tinggalkan Gibran. Pengkhianat dikhianati itu nggak dosa, Pak. Ini namanya hukum karma. Nah, Aziza mengatakan, dulu orang tak peduli dengan politik karena hidupnya aman-aman saja. Kamping negeri ini bekerja untuk rakyat, tapi sekarang semua orang peduli politik karena hidupnya sudah sengsara. Para pejabat dan juga presiden menaikkan pajak yang tidak bisa harus dibayar oleh masyarakat. Karena itu, masyarakat menginginkan pemimpin yang bekerja untuk rakyat dan juga untuk negara, bukan bekerja untuk dirinya, keluarga, kelompok, dan juga untuk menaikkan jabatan tanpa memikirkan apa yang akan terjadi dalam tindakan tersebut. Nah, dari
Zamkampe mengatakan, bangsa juga rakyat butuh orang yang berani dan kritis untuk memperbaiki sebagian penyimpangan dan koreksi untuk negeri dan bangsa. Namun harus disertai bukti dan juga data sehingga kritikan itu tidak asal omong-omong saja, tidak seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Abdul Wahab mengatakan, Pak Prabowo Jaksa Agung dengan Kapolri itu harus dipilih dengan benar. Jangan titipan. Nanti para koruptor itu nanti dilindungi. Tolong Pak Prabowo, pilihlah orang yang anti korupsi. Ada apa kok minta jatah sampai segitunya? Pak Prabowo sekarang sudah jadi presiden yang sah. Kalau bisa, Pak Prabowo jangan mau diatur oleh Jokowi. Ingat Pak Prabowo, jika Bapak masih diatur sama Jokowi, Bapak Prabowo jadi presiden boneka ataupun robot yang hanya bisa diatur oleh Jokowi saja. Nah, Tisna mengatakan, minta jatah Kapolri dan Jaksa Agung. Wah, luar biasa. Permainan yang sangat cantik. Semoga kalian diberkahi oleh Allah. Saya rakyat jelata, tolong pemerintah tagih hutang penunggak pajak yang jumlahnya triliunan rupiah. Jangan rakyat kecil diperas terus sebagai sapi perah. Mana hati nuranimu, wahai pejabat tinggi negara? Bongkar dan bongkar terus Ibu Widya. Rencana-rencana jahat dari rezim ini untuk rakyatnya. Kapolri dan Jaksa Agung usulan Pak Jokowi diyakini memiliki kasus-kasus tersebut tertentu sehingga mudah untuk dijadikan sandera ke depannya. Bu Widya pahlawan tanpa tanda jasa untuk rakyat Indonesia. Sekarang saya mendukungmu, Bu. Suarakan terus kebenaran. Jujur, saya pendukung Jokowi dari dulu, tapi sekarang setelah melihat fakta-fakta yang sudah beredar, akhirnya saya pun memutuskan untuk tidak mendukungnya lagi. Agar setelah habis jabatannya, dia melenggang dengan santai, tanpa berpertanggungjawaban atas kebijakan selama menjabat. Proyek di IKN merupakan salah satu korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh Jokowi beserta antek-anteknya. Itu semua hanya dijadikan sebagai formalitas. Namun ujung-ujungnya sekarang malah dibatalkan untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota baru. Nah, dari sini kita melihat bahwa itu hanya sebagai ladang korupsi bagi mereka saja. Mungkin minta jatah Kapolri dan Jaksa Agung paham supaya aman dalam jerat hukum berat. Nah, kemudian dari Helmi Marzuki mengatakan, pengkhianat takut ijazah palsu, kebohongan, penipuannya terbongkar. Juga gerombolan pengkhianat lain yang mendukung takut akan kebenaran yang terkuak, mereka terus melindungi untuk menutupi kebohongan. Negara ini akan rusak bila begini caranya. Bisa minta jabatan agar bisa melindungi dan menutupi kebohongan serta kesalahan. Pejabat tinggi negara dan kancong-kancongnya. Rakyat selamanya sengsara dan juga miskin karena perbuatan pejabat negaranya sendiri. Oke teman-teman, itu adalah komentar netizen yang saya bacakan untuk cuplikan video kali ini. Jika teman-teman memiliki pendapat yang lain, teman-teman bisa menambahkan tanggapannya di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih, salam hangat.